stasiun yang Anda inginkan. Goal Anda apa? Makanya pertanyaannya kan apa yang Anda ingin peroleh dari sesi coaching ini, goalnya apa? Jadi perjalanannya seperti ada ular tangganya, ada monopolinya, ada gitulah journey. Ini stasiun, konteksnya naik kereta api ya, Bapak ada di stasiun permulaan. Nah biasanya di dalam stasiun permulaan di sini sebelum dia naik ke kereta api ke stasiun T-nya ini, yang kita lakukan sebagai coach adalah membuat perjanjian di awal. Perjanjiannya seperti ini, oke, selamat sore Pak Rudia, senang saya bisa jadi coach Bapak. Dan di dalam coaching saya tidak melakukan mentoring atau counseling, saya tidak berperan sebagai konsultan. Saya lebih banyak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak menemukan jawaban dari diri Bapak sendiri. Kita ngobrol 20-30 menit dari sekarang dan sifatnya konfidensial ya. Dan juga kalau nanti kita dalam percakapan Bapak melebar, saya minta izin agar saya bisa menonton Bapak supaya percakapan kembali ke tengah. Boleh begitu Pak? Boleh. Setuju dengan cara saya? Setuju dengan Bapak. Baiknya setelah itu silakan Bapak ke stasiun dan naik kereta api, udah beli tiket dan semuanya. Nah, untuk selanjutnya Bapak udah masuk ke stasiun dan masuk ke kereta api. 3 langkah pertama adalah wajib, jadi tidak boleh diputar ininya. Karena dari 1 harus ke 2, 2 ke 3. Namun kalau dari 1 dan 2, 3 ini pertanyaan Bapak menjawabnya sudah clear, saya tidak perlu 3 pertanyaan ini. Saya ya, karena 3 pertanyaan awal ini pada dasarnya sama pertanyaannya, cuman dari angle yang lain. Kadang-kadang kalau orang ditanya dari angle sini dia nggak ngerti, dengan tujuan yang sama dari angle yang lain kita tanya. Nah itu ditanya. Jadi 3 pertanyaan ini pertanyaan paling penting, pamungkas di dalam ini. Jadi di T ini Bapak akan ditanyain target yang Bapak mau dapatkan dari obrolan kita sore hari ini, ya Pak ya. Oke, silakan Bapak ke nomor 1 ya, kartu aja nomor 1. Pak, hasil apa yang Bapak mau bawa pulang dari sesi coaching kita ini? Saya ingin bisa mengambil sebuah keputusan. Kira-kira saya mau melangkah kemana di tengah-tengah persimpangan yang sedang saya hadapi sekarang. Bapak ada di persimpangan. Betul. Ambil keputusannya gimana? Nomor 2 Pak. Jadi apa yang Bapak benar-benar mau supaya Bapak bisa melesat ke depan? Saya lagi ada rencana studi antara 2 yang saya pikirkan, fokus ke teologi atau masuk ke pendidikan agama Kristen. Jadi persimpangannya tuh antara studi apa atau antara studi apa enggak studi yang mana? Bukan studi apakah fokus ke teologi atau ke integrasi dengan pendidikan agama Kristen. Jadi persimpangannya itu. Iya, Pak. Mau ngambil keputusan ini atau itunya. Betul. Oke, studinya udah pasti. Pasti. Oke. Baik, nomor 3 Pak, silakan. Jadi perubahan apa yang Bapak harapkan terjadi setelah kita ngobrol di coaching sesi ini? Change atau perubahan apa yang akan berbeda? Saya sih berharap bisa lebih firm ya, maksudnya alasannya dan segala hal yang menjadi kebingungan itu bisa tertolong lah melalui pertemuan ini. Jadi clear. Clear. Waktu mutusin itu. Betul. A atau B gitu. Betul. Kalau A itu tadi teologi, B integrasi dan dengan pendidikan agama Kristen dan integrasinya. Integrasi teologi dan agama. Teologi dan pendidikan, teologi dan TAK, ya Pak ya. Oke. Baik Pak, ini saatnya Bapak boleh putar ininya, terserah ini mau lari kemana. Nah, oke, lanjutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sampai di situ ya Pak ya. Oke, Pak. Karena Bapak sudah melewati stasiun yang baru, Bapak diminta mengambil kartu apresiasi itu Pak ya. Oke Pak. Oke. Ini sebaiknya di depan Bapak aja dah. Pak. Silakan ambil kartu apresiasi dan sebutkan dan lakukan yang diminta atau apa. 1 stasiun lagi baru saja dilewati, naikkan sebuah ucapan syukur singkat.
Ya, bersyukur sampai hari ini Tuhan memelihara dalam tugas pelayanan dan juga bersyukur untuk passion yang Tuhan berikan ke depan. Kiranya semua didengar ya doanya Bapak ya, syukur ini ya diterima di hadiratnya ya Pak ya. Amin. Ya, baik. Jadi di tengah permainan ini ada itu, jadi semarak ya. Jadi ada syukurnya, ada apanya. Oke, sekarang berarti pertanyaan nomor 9 Bapak menclok di 9. Saya yang bacain ya Pak ya. Pertanyaannya. Oke. Anda mengatakan bahwa Bapak Anda ingin tadi apakah A atau B ya, begitu. Jadi untuk tahu persis A dan atau B yang Bapak mau ambil, sebenarnya Bapak perlu apa sebenarnya? Saya butuh peneguhan dari Tuhan supaya tidak salah melangkah, karena saya pikir ini satu proyek besar di masa yang akan datang. Ya. Dari mana Bapak tahu kalau ada peneguhan? Kalau datangnya dari Tuhan, dari mana Bapak tahu seperti apa peneguhannya? Mungkin dalam relasi bersama dengan Tuhan, maka itu ketika baca firman Tuhan, doa atau misalnya dengar khotbah, jadi saya berharap Tuhan tuh dalam tanda kutip berbicara. Kamunya kesini. Tanda kutip berbicara. Ya. Kalau tanda kutipnya diangkat dalam bentuk apa? Mungkin ketika perenungan firman Tuhan, berharap misalnya ada Tuhan tuh berbicara melalui firman Tuhan yang saya baca. Jadi waktu dibaca Bapak tangkap apa bentuknya? Harapannya itu semacam peneguhan. Tuhan mengatakan ini bebannya ke sini dan kamu melangkah ke sini. Ada beban yang diingetin. Bebannya itu ya, fokusnya itu ya, mesti ke situ. Tuhan apa? Tunjukin bebannya. Oke. Wow. Bapak punya relasi dengan Tuhan yang akrab ya Pak ya sejauh ini ya. Puji Tuhan, minta Dia yang utamanya tunjukin ya sampai ketemu passionnya ya Pak ya. Oke, baik Pak, terusin Pak. Putar lagi. Nah, 2 ya. Kalau 2 artinya apa Pak? Kalau di deretan ini ada aturan permainan apa katanya? Berjalanlah setengah dari angka-angka dadu. Jika dapat angka 3 atau 5, maju 2 langkah. Berarti kalau Bapak 2 berarti 1. Oke. Berarti pertanyaan nomor 10. Jadi Pak, sasaran tadi kan Bapak bilang saya bisa mengambil keputusan A atau B, betul ya. Jadi yang betul-betul menjadi indikatornya yang paling utama yang bisa mengukur A atau B selain beban yang Tuhan tunjukin, apakah ada yang lain? Mungkin rekan-rekan kerja atau juga mungkin keluarga atau mungkin ada orang yang Tuhan pakai lah untuk kemudian mengatakan oke, betul, lebih baik kesini melihat kondisi seperti begini. Jadi Bapak tunggu orang-orang katakan bisa Tuhan pakai itu sebagai cara untuk menentukan. Ada lagi Pak ukurannya, indikatornya kalau Bapak tahu ini mesti ke kiri atau ke kanan. Indikatornya mungkin Tuhan berikan kelancaran. Maksudnya dalam proses ini semua apa yang jadi pergumulan, baik untuk proses itu maupun juga untuk keluarga, harapannya Tuhan memberikan kemudahan itu. Kelancaran, kemudahan, teman-teman ngomong beban ya, ada diteguhkan. Ya. Oke Pak, sekarang Bapak boleh melanjutkan perjalanan Bapak putar lagi. 1 ya. Oke. 1 kalau ganjil ya, 1 aja ya, 1 aja ya.
Tapi karena pertanyaan ini mirip-mirip, saya minta Bapak langsung ke nomor 12, yaitu kartu wajib. Ya. Pertanyaan itu bisa mirip-mirip karena mau menajamin, ya, atau pertanyaan itu tidak relevan, saya bisa skip sebagai coach. Jadi sebaiknya Anda betul-betul memahami pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, tidak boleh kaku template kayak begini. Ya, kita sebagai coach tahu. Kayaknya udah dijawab kayak gitu. Lu nanya lagi nanti dia pusing, dia boring. Bapak nanya 3 kali sama gue jawabnya. Nah, itu kita mesti bijaksana. Buat siapa? Ada kartu yang kita nggak perlu bacain. Baik, nomor 12 ada kartu wajib, jadi saya langsung bukain buat Bapak ya Pak. Pegangin. Tanya nomor 12. Jadi Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa untuk Bapak tahu pemilih atau B konsentrasi studi Bapak nanti S2, Bapak itu mau tahu dari actionnya, beban kasih oleh Tuhan apa, dan kelancarannya, kita teman-teman juga. Jadi dari sesi ini Bapak mau lihat itu semua. Apakah begitu yang Bapak mau dari sesi ini? Bapak mau lihat itu semua terjadi? Ya, ini untuk program mengambil dokter yang manapun. Artinya kan Bapak kan nggak tahu nih A atau B nih. Betul. Ini dokter ya. Iya. Ya. Bapak kan belum tahu nih mau A atau B. Ya. Tapi di sesi ini yang Bapak betul-betul mau cari adalah faktor-faktor yang memastikan Bapak hanya tahu A atau B. Itu yang Bapak mau dapat dari sesi ini. Betul. Oke, baik. Jadi konfirm ya Pak ya. Konfirm ya Pak. Itu yang Bapak cari dalam obrolan kita ya. Siap. Nah ini adalah salah satu prosedur di dalam coaching sebelum kita melanjutkan untuk mengeksplor apa yang dia sedang gumulin. Make sure T dan U-nya kepegang betul-betul. Yang dia mau itu istilahnya kalau kita menangkap ular, kepalanya mesti kepegang dulu. Kalau enggak nanti kita tercaplok. Kalau kita ambil buntutnya atau kita ngobrol ke sana sini nggak jelas kepalanya apa. Nah, di kepala ini adalah dalam obrolan ini dia mau apa dan ukurannya bahwa dia udah nyampe kemana ke situ tuh apa ukurannya, itu yang dia benar mau cari. Saya tanya pada dia apa betul itu yang dia mau cari. Kalau dia bilang iya itu yang saya mau minta diikut supaya saya tahu jelas kanan kirinya dari indikator itu kelihatan. Kan? Kalau dia bilang iya itu yang saya mau cari berarti T dan U-nya udah selesai. Artinya saya udah bisa lanjutin ke M. Kalau enggak, walaupun kartu udah berdiri 12, Anda terus tanya sampai dia tahu benar nggak yang dia ini dari sesi coaching ini yang dia benar-benar sedang cari di sesi